Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai dua macam ujian yang ada di universitas terbuka, yaitu ujian tertulis dan sistem ujian online atau yang biasa kita sebut dengan SUO. Saya membuat video ini karena selama ini saya melihat ternyata masih banyak mahasiswa yang bertanya-tanya dan belum mengerti atau belum paham dengan baik mengenai kedua jenis ujian tersebut. Semoga informasi yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat untuk kalian. Beberapa waktu lalu ada teman mahasiswa yang bertanya, manakah yang harus saya pilih? Apakah ujian tertulis atau SUO? Lalu ada juga teman yang bertanya, untuk mata kuliah ulang, apakah saya harus memilih SUO? Nah, makanya saya menyimpulkan bahwa masih ada mahasiswa yang belum paham betul mengenai ujian tertulis dan SUO. Mana yang harus dipilih, apakah keduanya sama, dan hal-hal lain mengenai kedua jenis ujian tersebut. Saya akan membahas keduanya secara terpisah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan langsung saya jawab. Semoga setelah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian bisa lebih paham mengenai ujian tertulis dan SUO atau sistem ujian online. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai ujian tertulis. Pertanyaan pertama, apa itu ujian tertulis? Ujian tertulis adalah salah satu bentuk ujian akhir semester yang dilaksanakan secara serentak di waktu yang telah ditentukan oleh universitas terbuka dengan tujuan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa selama satu semester. Lalu pertanyaan yang kedua, siapa saja yang berhak mengikuti ujian tertulis? Yang berhak mengikuti ujian tertulis adalah setiap mahasiswa aktif universitas terbuka yang telah melakukan registrasi pada semester berjalan. Jadi kalau seorang mahasiswa telah melakukan registrasi pada semester berjalan, maka otomatis dia berhak untuk mengikuti ujian tertulis untuk setiap mata kuliah yang telah dia registrasi. Pertanyaan yang ketiga, di mana ujian tertulis dilaksanakan? Ujian tertulis dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh universitas terbuka di daerah masing-masing. Ujian tertulis tidak dilaksanakan di UPBJJ. Contohnya seperti saya, selama 8 semester belajar di program studi ilmu hukum, ujian tertulis untuk kami dilaksanakan di gedung sekolah yang telah ditetapkan. Lalu pertanyaan berikut, kapan ujian tertulis dilaksanakan? Ujian tertulis dilaksanakan di setiap akhir semester, biasanya 1 atau 2 minggu setelah rangkaian kegiatan tutorial online dan tutorial tatap muka dilaksanakan. Waktu untuk pelaksanaan ujian tertulis sudah ditentukan sebelumnya di awal semester dan biasanya bisa dilihat pada kalender akademik. Pertanyaan kelima, bagaimana ujian tertulis dilaksanakan? Namanya saja ujian tertulis, tentu saja ujian itu dilaksanakan secara tertulis. Jadi pada hari H saat ujian tertulis dilaksanakan, setiap mahasiswa akan memperoleh lembar soal dan lembar jawaban. Lalu mahasiswa diberi waktu untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Lalu pertanyaan berikut, bagaimana bentuk soal yang didapat pada saat ujian tertulis dilaksanakan? Biasanya bentuk soalnya itu adalah berupa multiple choice atau pilihan ganda. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja kelebihan ujian tertulis? Dari pengalaman saya, ada 3 kelebihan ujian tertulis. Yang pertama adalah mahasiswa tidak perlu melakukan registrasi secara terpisah dan tidak perlu membayar biaya tambahan. Kelebihan yang kedua, mahasiswa tidak perlu datang ke UPBJJ untuk mengikuti ujian. Dan kelebihan yang ketiga, mekanismenya lumayan sederhana. Mahasiswa tinggal datang, dapat lembar soal, lembar jawaban, lalu mengerjakan soal-soal tersebut dan selesai. Lalu yang kedelapan, apa saja kelemahan-kelemahan ujian tertulis? Kelemahan yang pertama adalah jika ada mata kuliah yang ingin diambil oleh seorang mahasiswa yang waktu ujiannya bentrok,
maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengambil dua mata kuliah dengan waktu ujian yang sama. Mahasiswa harus memilih salah satu di antaranya. Lalu kelemahan yang kedua, mahasiswa tidak bisa langsung mengetahui hasil ujiannya. Mahasiswa harus menunggu sampai waktu pengumuman nilainya keluar. Mahasiswa tidak bisa langsung tahu berapa jawaban yang benar dan berapa jawaban yang salah. Kemudian, kelemahan yang ketiga adalah mahasiswa tidak bisa menentukan sendiri waktu ujiannya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, waktu ujian untuk ujian tertulis sudah ditetapkan oleh universitas terbuka, dilaksanakan secara serentak, dan ditentukan di awal semester, bisa kita lihat di kalender akademik. Nah, setelah panjang lebar membahas tentang ujian tertulis, sekarang saya akan membahas tentang bentuk yang satunya lagi, yaitu SUO atau sistem ujian online. Sama seperti ujian tertulis tadi, kita akan membahasnya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa itu SUO? SUO adalah bentuk lain ujian akhir semester yang dilaksanakan di universitas terbuka dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Atau sederhananya, SUO adalah ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Lalu pertanyaan kedua, siapa saja yang berhak mengikuti SUO? Yang berhak mengikuti SUO adalah mahasiswa aktif universitas terbuka yang sudah melakukan registrasi mata kuliah SUO. Jadi, yang berhak mengikuti SUO ini hanya mahasiswa-mahasiswa yang memang sejak awal sudah melakukan registrasi khusus untuk SUO. Pertanyaan yang ketiga, kapan SUO dilaksanakan? Sama seperti ujian tertulis, SUO dilaksanakan di akhir semester, setelah semua rangkaian tutorial online dan tutorial tatap muka berakhir. Hanya saja bedanya, waktu untuk SUO itu biasanya lebih lambat, yaitu sekitar 1 atau 2 minggu setelah ujian tertulis dilangsungkan. Untuk SUO ditentukan ada beberapa sesi yang bisa diikuti, karena setiap mata kuliah, setiap ujian itu jumlah pesertanya terbatas, yaitu antara 5 sampai 45 orang. Lalu pertanyaan yang berikut, di mana SUO dilaksanakan? SUO dilaksanakan di kantor UPBJJ. Jadi mahasiswa yang ingin mengikuti SUO atau yang sudah registrasi untuk mengikuti SUO harus mendatangi kantor UPBJJ untuk mengikuti SUO atau sistem ujian online sesuai dengan sesi yang telah dia tentukan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana SUO dilaksanakan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, SUO dilaksanakan secara online seperti sesuai dengan namanya. Jadi, setelah mahasiswa melakukan dan membayar registrasi, mahasiswa akan memperoleh password untuk SUO. Pada hari H saat SUO dilaksanakan, password tersebut harus dimasukkan di aplikasi ujiannya itu, barulah muncul soal-soal beserta pilihan-pilihan jawabannya. Kemudian, pada saat ujian, komputer secara otomatis akan menghitung waktu ujian dan sesi akan berakhir secara otomatis jika waktunya selesai. Pertanyaan yang keenam, apa bentuk atau bagaimana bentuk soal pada sistem ujian online atau SUO? Sama seperti ujian tertulis, bentuk soalnya itu berupa multiple choice atau pilihan ganda, hanya saja bedanya mahasiswa tidak menggunakan lembar jawaban dan lembar soal manual atau berupa kertas, melainkan mahasiswa mengerjakan ujian langsung di komputer. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja kelebihan SUO? Ada 4 kelebihan SUO, yaitu yang pertama, SUO atau sistem ujian online ini sangat bermanfaat untuk mata kuliah yang jam ujiannya bentrok. Dari pengalaman saya yang memilih layanan SIPAS, SUO ini sangat bermanfaat untuk mengambil mata kuliah ulang atau untuk memperbaiki nilai. Karena mata kuliah ulang biasanya waktunya itu bentrok atau bertabrakan dengan mata kuliah registrasi. Nah, mata kuliah registrasi seperti yang tadi sudah saya jelaskan di ujian tertulis. Ujian tertulis tidak bisa diikuti untuk dua mata kuliah yang berbeda.
Makanya dalam satu semester kalau ada mata kuliah yang bentrok, SUO ini sangat membantu. Karena mahasiswa bisa mengambil sekaligus kedua mata kuliah yang bentrok itu dengan catatan salah satunya diikutkan ujian tertulis, sedangkan yang satunya lagi diikutkan SUO atau sistem ujian online. Lalu kelebihan yang kedua, setelah mengakhiri sesi, mahasiswa bisa langsung mengetahui berapa jawabannya yang benar dan berapa jawabannya yang salah. Jadi, saat itu juga mahasiswa bisa langsung memprediksi nilai ujiannya. Lalu kelebihan yang ketiga, mahasiswa bisa menentukan waktu ujiannya. Jadi pada saat registrasi, jadwal ujian itu sudah ditentukan. Jadi satu mata kuliah itu ada beberapa sesi yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa bebas menentukan sesuai dengan waktunya. Kemudian kelebihan yang keempat adalah waktu pelaksanaan SUO lebih lambat atau di akhir semester setelah ujian tertulis. Artinya, mahasiswa punya waktu lebih banyak untuk belajar mempersiapkan diri mengikuti ujian. Pertanyaan terakhir, apa saja kelemahan SUO? Ada 3 kelemahan SUO, yaitu yang pertama, mahasiswa harus melakukan registrasi secara terpisah untuk mata kuliah yang ingin diikutkan SUO. Lalu mahasiswa harus membayar biaya tambahan untuk setiap mata kuliah yang ingin diikutkan SUO tersebut. Lalu yang kedua, mahasiswa harus mendatangi kantor UPBJJ untuk mengikuti ujian, karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu SUO dilaksanakan di kantor UPBJJ. Lalu yang ketiga, kelemahan ketiga adalah tidak semua mata kuliah menawarkan SUO. Jadi ada mata kuliah yang hanya menawarkan ujian tertulis, tidak menawarkan SUO. Setelah mengikuti penjelasan saya tadi mengenai ujian tertulis dan SUO atau sistem ujian online, saya berharap kalian sudah lebih paham, kalian tidak lagi bingung dan bertanya-tanya apa itu ujian tertulis, bagaimana ujian tertulis, apakah saya harus memilih ujian tertulis atau memilih SUO. Saya berharap dengan informasi yang saya sampaikan ini, kalian bisa memahami dengan jelas seluk-beluk kedua bentuk ujian tersebut, sehingga kalian bisa menentukan strategi yang tepat untuk memperoleh nilai yang maksimal selama belajar di universitas terbuka. Saat ini memang jadwal untuk SUO semester ini belum ditentukan. Saya berharap jadwalnya bisa segera ditentukan karena saya berencana untuk mengikuti 2 mata kuliah dengan sistem ujian online atau SUO, dan saya akan membuat video tutorial registrasi SUO-nya untuk kalian. Seperti itulah penjelasan saya mengenai ujian tertulis dan sistem ujian online. Dan seperti biasa, saya minta dukungan kalian dengan cara klik tombol subscribe di bawah, bunyikan loncengnya, supaya saya lebih semangat bikin lebih banyak video yang bermanfaat untuk kalian, dan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya berikutnya. Tonton juga video-video saya yang lain, like, komen, dan share jika kalian merasa video-video saya itu menarik dan berguna untuk orang lain. Salam semangat, salam sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.